Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 aspek hukum dalam bisnis akan membahas tentang kepailitan. Kelompok 12 terdiri dari 4 anggota, yakni Dean Fajar Kurniawan dengan NIM 18059068, Natasha Sharmila dengan NIM 18059120, Nurul Faizah dengan NIM 19059189, dan saya sendiri, Feby Patricia dengan NIM 19059214. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang kepailitan. Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Terpuruknya kehidupan perekonomian Indonesia dapat dipastikan dengan banyaknya dunia usaha yang tidak mampu untuk melanjutkan usahanya, termasuk untuk memenuhi kewajiban untuk membayar hutang-hutang kepada kreditor. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum jika produk perundang-undangan sebagai peraturan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan tidak sempurna. Untuk mengatasi adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berakibat pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara melakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan yang ada. Nah, lalu apa sih pengertian kepailitan itu dan dasar hukum apa yang melandasi kepailitan? Yang pertama, bisa dilihat di dalam Black's Law Dictionary. Dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga atau di luar debitor dengan suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Lalu, yang kedua, ada menurut Peter Mahmud. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis yaitu vailit, yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah vailit, dan dalam hukum Anglo-Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act. Selanjutnya, dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu AVS 1905 nomor 217, 1906 nomor 348, yang dimaksud dengan kepailitan adalah setiap berutang atau debitor yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang, dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Nah, lalu selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mendefinisikan pailit adalah debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, selanjutnya, lain halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yaitu yang menyebutkan debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Nah, yang terakhir ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang dimaksud dengan kepailitan adalah kita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Itu saja mengenai pengertian kepailitan dan dasar hukum yang mendasari kepailitan. Materi selanjutnya mengenai prosedur dan akibat hukum akan dijelaskan oleh rekan saya, Dean Fajar. Kepada Dean Fajar, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya tadi. Prosedur pengajuan kepailitan. Dalam pasal 2 ayat 1 jurnal
Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pilot yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu adanya debitur, yang kedua adanya kreditur, yang ketiga terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Adanya permohonan pernyataan pilot dari lembaga terkait. Permohonan pernyataan pilot dapat diajukan kepada pengadilan dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup. Ketika dilakukan persidangan, pengadilan niaga memiliki wewenang. Yang pertama, wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Yang kedua, dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Agar bisa memperoleh pernyataan pilot dari pengadilan niaga, maka ada prosedur pengajuan kepilotan juga yang harus dijalani. Prosedur pengajuan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang kepilotan. Berikut prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pilot dari pengadilan niaga. Yang pertama, pengajuan ke pengabdian. Saya ulangi, yang pertama pengajuan ke pengadilan. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pilot. Yang ketiga, sidang pemeriksaan permohonan kepilotan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Yang kelima, pemanggilan kreditur. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Yang ketujuh, putusan pengadilan terkait kepilotan. Yang kedelapan, pembacaan putusan. Akibat hukum penyataan pilot, setelah putus pilot dijatuhkan, debitur pilot langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan pengusahaan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan yang tertera dalam perseroan akan menjadi boedel piloti dan kemudian akan dibereskan dan dibagi pada para kreditor oleh kurator. Selain sitaan terhadap harta kekayaan, juga terdapat beberapa batasan terhadap perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh debitur pilot. Penulisan menjabarkan dan menganalisis akibat hukum tersebut dengan mengkaitkan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 37 2004 dengan Undang-Undang Nomor 24 Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, putusan pilot terdapat dijalankan lebih dahulu serta merata. 2. Sitaan umum. 3. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan. 4. Perikatan setelah pilot. 5. Pembayaran piutang debitur pilot. 6. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya. 7. Paksaan
badan atau gizeling. 8. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pilot. 9. Ektio Pauliana dalam kepenelitian. Selanjutnya adalah kurator. Kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur paling di bawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan undang-undang ini. Tugas kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pilot secara tanggal putusan pilot diucapkan meskipun terdapat putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada pasal 222 ayat 2 disebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh hutang kepada kreditor. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal, yaitu penundaan pembayaran hutang yang diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Mengapa dari kebanyakan kasus yang terjadi, pihak kreditor yang aktif mengajukan PKPU ke pengadilan niaga dalam ikatan atau perjanjian utang piutang, pihak kreditor sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan wan prestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Umumnya kreditor telah melakukan upaya penagihan kembali debitur baik dengan mengirimkan surat tagihan hingga somasi. Namun, upaya-upaya tersebut gagal atau menemui jalan buntu sebagai debitur abadi dan tidak segera melakukan pembayaran hutang meskipun telah jatuh tempo. Alasan mengapa PKPU ke pengadilan niaga, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditor. Yang pertama, hutang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo, sehingga bisa ditagih tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas hutang tersebut. Kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditor, artinya pengaju PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditor. Apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditor saja, tetapi dua atau lebih kreditor. Kreditor merupakan kreditor konkuren, yaitu memberi pinjaman atau hutang tanpa penggunaan jaminan. Tahap proses PKPU ada dua, PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara, pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang dibuktikan adalah utang piutang antara pihak pemohon dengan termohon, termasuk jumlah utang debitur dan jumlah piutang di masing-masing kreditor. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi pemohon maupun termohon. Dalam hal ini, debitur juga kreditur untuk berdamai. Hasil
keputusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari. Sejak dibacanya putusan pada tahap ini, pengadilan niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan perkara satu atau lebih pengurusan menggunakan dampingan dan pengurusan harta debitur. Hasil putusan PKPU menyiapkan rencana pendamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada seluruh kreditor. Maka selanjutnya dapat dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat berkenaan dengan rencana pendamaian tersebut. Namun, jika debitur belum menyusun rencana pendamaian sama sekali, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap. Selanjutnya adalah PKPU tetap. Pengadilan niaga akan memberikan putusan PKPU tetap atau tidak berdasar hasil voting yang dilakukan para kreditor. Jika hasil voting memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, maka pengadilan niaga dapat memberikan putusan PKPU tetap kepada debitur. Demikian pula sebaliknya. Putusan PKPU tetap berlangsung maksimal selama 270 hari. Sejak putusan PKPU sementara dibacakan, namun perlu diingatkan bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batas waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada para kreditor. Perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan pembahasan rencana pendamaian di antara para pihak. Apalagi setelah diberikan perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap, belum juga tercapai kesepakatan di antara debitur dengan kreditor terkait dengan pendamaian yang ditawarkan, maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitur pilot. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi. Proses pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU. Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Hingga saat ini, pengadilan niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, kepailitan dan PKPU. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 24 dan Pasal 25 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu yang pertama Badan Peradilan Umum, yang kedua Badan Peradilan Agam, yang ketiga Badan Peradilan Militer, yang keempat Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, kasasi dan peninjauan kembali berjalan. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak, terdakwa atau penuntut, terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu cassation, yang berarti memecahkan atau membatalkan. Peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. Tetapi permohonan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.